Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan. Perkenalkan, aku Intan Deviana dan aku adalah seorang tutor bahasa Indonesia. Video ini adalah bagian kedua tentang akronim-akronim yang ada di bahasa Indonesia. Buat kalian yang belum tahu, bahasa Indonesia itu punya banyak sekali singkatan yang cukup sering digunakan oleh orang Indonesia. Kalau kamu belum nonton bagian pertama dari video akronim bahasa Indonesia, kalian bisa klik judul yang ada di sini ya. Di video kali ini aku akan membahas 5 akronim yang lumayan sering digunakan oleh orang Indonesia, terutama aku sendiri. Bahkan beberapa akronim yang akan kita pelajari hari ini aku pakai akhir-akhir ini ya. Yuk langsung kita bahas aja akronim yang pertama. Akronim atau singkatan yang pertama adalah pungli. Pungli singkatan dari pungutan liar. Pungli ini adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meminta bayaran tapi tidak berdasarkan aturan atau hukum yang tepat. Pungli ini biasanya terjadi di berbagai sektor atau di berbagai bidang, dan yang cukup sering aku jumpai adalah pungli di tempat wisata. Jadi secara singkat, pungli itu uang yang kita harus keluarkan, tapi sebenarnya itu tidak resmi atau tidak sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Secara hukum, pungli ini termasuk korupsi ya. Jadi tindakan ini memang sangat-sangat dilarang atau tidak sesuai dengan hukum yang ada. Contoh kalimat dengan kata pungli, aku sama sekali nggak tertarik berwisata ke Lewi Hejo karena dengar-dengar di sana masih banyak pungli. Contoh yang kedua, memberantas pungli adalah salah satu tugas besar pemerintah Indonesia karena tindakan ini sudah terjadi di berbagai sektor. Oke, sekarang kita bahas singkatan yang kedua. Singkatan yang kedua adalah JAPRI. JAPRI singkatan dari jalur pribadi atau jaringan pribadi. Singkatan ini sering sekali kita gunakan untuk aktivitas online atau bertukar pesan di WhatsApp atau di media sosial. Jadi misalnya aku sedang ngobrol dengan orang lain di dalam grup WhatsApp misalnya. Lalu aku bicara ke mereka yang ada di grup itu untuk mengirim pesan secara langsung ke aku. Maka dalam konteks ini, apa yang aku inginkan dari orang-orang yang ada di grup WhatsApp itu adalah supaya mereka japri ke aku. Contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya aku sedang mempromosikan sebuah produk di media sosial, lalu di informasi tersebut aku menyematkan sebuah kalimat, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan japri aja ya. Artinya aku meminta siapapun yang melihat informasi yang aku bagikan di media sosial itu untuk mengirim pesan langsung aku atau mengirim pesan lewat japri. Contoh yang kedua, misalnya kamu baru selesai mengadakan rapat dengan kolega kamu atau teman bisnis kamu, lalu kalian sedang membahas sesuatu dan ketika kalian mau pulang, kamu bilang ke kolega kamu seperti ini. Oke, nanti aku japri ya laporan terakhir setelah aku selesai buat. Nah, singkatan yang ketiga adalah ongkir. Ongkir adalah singkatan dari ongkos kirim. Hal ini berhubungan dengan proses pengiriman barang. Jadi, ongkir adalah ongkos atau biaya yang harus kita bayar ketika kita mengirim barang. Ongkir ini ditetapkan oleh ekspedisi pengiriman yang harganya atau nilainya beragam ya, tergantung dari barang yang kita kirim. Contoh kalimat menggunakan kata ongkir yaitu yang pertama, aku lebih suka belanja online karena selain harganya lebih murah, ada promo gratis ongkir juga. Contoh yang kedua, misalnya aku sedang ada di sebuah ekspedisi pengiriman, aku ingin mengirim sesuatu,
dan aku belum tahu ongkir dari barang yang mau aku kirim berapa. Maka dalam konteks ini aku bisa bertanya ke petugas yang ada di ekspedisi itu dengan kalimat seperti ini. Berapa ongkir dari Depok ke Semarang ya Pak? Saya mau kirim motor. Selanjutnya, singkatan yang keempat adalah just tip. Just tip ini singkatan dari jasa titip. Just tip merupakan layanan yang kita berikan kepada orang lain yang mau membeli barang melalui kita. Contohnya, aku sedang jalan-jalan ke luar negeri, misalnya ke Singapura. Lalu aku membuka just tip kepada teman-temanku untuk membeli sesuatu yang ada di Singapura dan tidak ada di Indonesia. Aku bisa menentukan harga jasa just tip tersebut sehingga aku bisa mendapatkan untung dari just tip yang aku buka untuk siapapun yang memesan barang lewat aku. Contoh kalimatnya seperti ini. Siska membuka just tip produk perawatan kulit ketika dia sedang jalan-jalan ke Korea Selatan bulan lalu. Contoh lainnya seperti ini. Misalnya aku sedang pergi ke sebuah restoran yang lokasinya agak jauh dari rumah. Lalu aku cerita ke teman-teman dekatku lewat WhatsApp group dan ternyata beberapa temanku tertarik untuk membeli makanan yang ada di restoran tempat aku makan itu. Karena beberapa temanku ini mungkin belum sempat datang ke restoran tempat aku makan dan mereka ingin mencoba makanan yang ada di restoran itu, maka salah satu dari teman-temanku ini bisa bilang seperti ini. Mbak Intan, kamu nggak buka just tip nih untuk makanan yang kamu makan di restoran itu. Artinya dalam konteks ini just tip juga bisa berlaku untuk situasi di mana awalnya kita nggak mau membuka just tip, tapi teman kita menanyakan apakah kita buka just tip atau enggak. Kalau misalnya aku menyetujui untuk just tip tersebut, aku bisa aja memasang harga untuk just tip tersebut, atau karena yang meminta just tip adalah teman-temanku sendiri, maka mungkin aku tidak perlu memasang harga untuk just tip makanan di restoran tersebut. Jadi aku hanya membelikan makanan untuk teman-temanku ini tanpa harus mendapatkan untung dari proses just tip tersebut. Semoga kalian paham ya. Lalu akronim yang terakhir adalah BUMIL. BUMIL singkatan dari ibu hamil. Dari konteks namanya sudah ketahuan ya, ibu hamil. Artinya BUMIL merujuk pada seorang ibu yang sedang hamil. Entah itu hamil muda atau hamil tua. Contoh kalimat untuk pakai BUMIL adalah seperti ini. Trimester kedua adalah usia kandungan BUMIL yang paling aman untuk bepergian jauh. Kemudian contoh kedua memakai kata BUMIL, waktu aku jadi BUMIL, berat badanku naik sampai 15 kg. Wow. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira kalian bisa menangkap penjelasan aku nggak tentang singkatan-singkatan dalam bahasa Indonesia ini? Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas ya buat kalian, sehingga kalian bisa memakai singkatan-singkatan ini dalam percakapan kalian. Ingat, singkatan-singkatan ini adalah hal yang sangat umum digunakan oleh warga lokal atau penutur asli bahasa Indonesia. Artinya, kalau kalian bisa menghafal singkatan-singkatan ini dan menggunakannya dalam percakapan, maka bahasa Indonesia kalian bakal terbilang keren banget. Sekarang saatnya kalian membuat kalimat dengan 5 singkatan yang kita pelajari hari ini. Coba kalian bagikan contoh kalimat kalian di kolom komentar ya. Nanti aku bakal ulas apakah contoh kalimat itu sudah terdengar natural atau belum. Baik teman-teman semuanya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Makasih banget ya sudah setia menonton video-video aku di channel ini. Kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe channel aku sehingga channel aku ini bisa terus berkembang. Jangan lupa juga bagikan video terbaru ini dan video-video lainnya yang ada di channel ini
ke siapapun yang menurut kalian bisa mendapatkan manfaat. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.